Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan saya cintai seluruh muslimin, muslimat, baik di negara Indonesia maupun di seluruh dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tentunya dengan datangnya bulan Ramadan ini, begitu gembiranya hati kita, begitu senangnya kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Untuk itu patut kita syukuri dengan cara kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin pemirsa media Barokah Ilmu, terima kasih sudah menonton dalam YouTube Barokah Ilmu. Jangan lupa like, komen, subscribe tayangan-tayangan yang positif, karena satu jari kita adalah satu jariah untuk kebaikan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Maka gunakanlah jari kita dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal yang positif, dalam rangka mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa semuanya, hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masih bisa menghirup udara yang bebas, masih bisa berjalan dengan damai. Kita juga masih diberi tempat yang merdeka, merdeka dari penjajahan. Kita bebas kemanapun, maka patut kita syukuri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita masih diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau melakukan kebaikan diberi kebebasan. Dalam waktu kapanpun tidak ada yang melarang. Maka hadirin, di bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak amalan-amalan yang baik. Pada bulan Ramadan ini kita diperintahkan berpuasa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita laksanakan puasa bulan suci Ramadan ini dengan sekusuk-kusuknya, dengan penuh amalan, dengan berbagai kebaikan. Yang pertama tentunya, marilah kita perbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Mengapa kita harus banyak membaca ayat suci Al-Quran ini? Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Apabila kita membaca
tidak tahu artinya, maka kita sudah dapat pahala. Apabila kita mendengarkan saja, maka kita sudah dapat pahala. Apalagi kita mau membaca, kemudian memahami isi kandungannya, maka tentunya banyak pahala yang akan kita dapatkan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dalam pembukaan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita perbanyak amalan kita di bulan suci Ramadan ini dengan membaca ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran inilah sebagai petunjuk hidup kita. Al-Quran inilah yang akan memberi sinar kepada diri kita nanti, yang akan menjadi penerang kepada kita semuanya ketika kita memasuki alam barzakh. Sebaliknya, Al-Quran ini akan memberi ketenangan, akan menjadi obat kepada kita dikala kita mengalami kegundahan ketika menghadapi masalah hidup. Maka kita jadikan Al-Quran ini sebagai amalan zikir kita sehari-hari. Marilah kita senantiasa perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, selain daripada membaca ayat suci Al-Quran, marilah kita berusaha dengan berbagai kebaikan. Karena ketika keimanan kita ini tidak disertai dengan kebaikan, maka kita dirasa sebagai umat Islam yang sedang merugi. Karena dalam surat Al-Asr Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demi masa
sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Pemirsa yang berbahagia, sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai hal. Tidak hanya kepada hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, namun juga hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah bisa kita perbaiki dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Apabila kita melaksanakan sholat waktu belum bisa di awal waktu, maka marilah kita sholat di tengah waktunya. Apabila kita sholat belum bisa di tengahnya, maka tetaplah sholat walaupun di akhir waktunya. Karena kita sebagai manusia semuanya dalam proses belajar. Apabila kita belum bisa melaksanakan sholat dengan tepat, maka tetaplah melaksanakan sholat karena taat. Jadi intinya, apabila kita belum bisa tepat, maka berusahalah untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita belajar beramal solih dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Apabila kita diberi kelebihan rezeki, maka marilah kita berinfak, bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Apabila kita tidak mampu mensedekahkan rezeki kita, maka gunakan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita dalam jalan kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak bersedekah, minimal bersedekah makanan, minimal bersedekah kepada keluarga terdekat, bahkan sampai kepada orang di sekeliling kita. Selain daripada itu, selain daripada sedekah, marilah kita berupaya sebagai manusia untuk belajar mengendalikan diri, mengendalikan ucapan kita, karena ucap dari lisan kita inilah nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Lisan kita harus kita latih untuk saling menasihati dalam hal kebenaran. Wattawassaw bil haqqi. Marilah kita saling menasihati dalam hal kebenaran. Karena manusia mempunyai takdir di balik kesempurnaan manusia, manusia juga punya kelemahan, mudah salah dan lupa. Untuk itu marilah kita berusaha untuk saling menasihati dalam hal kebenaran. Selanjutnya, sebagai manusia kita juga harus berusaha berupaya saling menasihati dalam hal kesabaran. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ketika diuji Allah, ketika mengalami masalah, mereka tidak siap. Disitulah waktu kita untuk saling menasihati dalam hal kesabaran. Karena kesabaran ini penting. Kesabaran inilah awal mula dari kebahagiaan kita dalam mengarungi dunia yang panjang ini. Hadirin pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita latih juga, selain daripada ucapan, kita latih juga perbuatan kita, langkah kaki kita, tangan kita, cara pandang kita, bahkan hati kita, kita latih untuk dalam hal kebaikan. Apabila kita terlanjur hati kita suudzon, maka segeralah beristighfar kepada Allah. Maka dari itu, marilah kita senantiasa perbanyak juga istighfar. Istighfar ini mempunyai beberapa hikmah. Satu, kita akan diampuni dosa kita. Tentunya semakin dosa kita ini berkurang,
maka berjalan juga hati kita, fa insya Allah akan dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran nafsu buruk. Kemudian yang ketiga, istighfar ini kita akan diberi kemudahan rezeki oleh Allah. Kita akan belajar menerima kenyataan yang kita terima. Kita akan belajar bersabar. Ketika orang sering melatih dirinya untuk mudah menerima kesalahannya, maka disitulah kebahagiaan dan disitulah kebaikan yang awal akan tercipta. Hadirin pemirsa yang berbahagia, yang keempat tadi adalah saling menasihati kesabaran. Maka gunakan lisan kita, gunakan jari kita di media sosial dalam hal-hal kebaikan, dalam hal menasihati kebaikan, dalam hal saling memotivasi dalam kebaikan. Apabila saudara kita tahu bahwasanya itu salah, maka cukuplah kita nasihati secara langsung. Apabila tidak bisa, apabila muncul di beranda kalian adalah hal-hal kebaikan, maka dukunglah dengan likes, dengan komen yang baik, dengan doa-doa yang baik, kemudian dengan cara di-share kebaikan-kebaikan yang konten-konten kreator lakukan. Karena itulah juga modal jariah kita dalam hal membagikan kebaikan, dalam hal cinta kebaikan. Maka hadirin, gunakan jari kita ini untuk likes, komen, subscribe, kemudian share hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Karena satu jari ini yang kita biasa gunakan di Android, tentunya suatu saat akan berbicara, jari yang kamu gunakan ini untuk apa? Hadirin, maka marilah kita berupaya menggunakan jari kita ini untuk hal-hal kebaikan di media sosial. Kemudian dengan suatu harapan yang besar, semoga kita sebagai manusia menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Marilah kita belajar bermanfaat. Apabila kita hanya bisa bermanfaat dengan tenaga, maka gunakan tenaga kita untuk menjadi orang bermanfaat. Apabila kita bisa bermanfaat dengan harta, maka gunakan harta kita untuk hal-hal manfaat. Apabila kita bisa menggunakan ilmu kita untuk hal yang bermanfaat, maka gunakan ilmu kita untuk hal yang bermanfaat. Demikian hadirin, semoga video yang pendek ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya pribadi, konten kreator Barokah Ilmu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berpuasa Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Gunakan bulan Ramadan ini sebagai momen memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gunakan momen Ramadan ini sebagai momen untuk banyak membaca sholawat agar kita senantiasa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benar kata, semuanya dari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah kata, semuanya karena kebodohan saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga konten video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.